Dua anggota TNI, yaitu Pertulubis dan Kopka Basarsyah, sudah mengakui melakukan penembakan terhadap 3 polisi saat pembubaran judi sabung ayam di Wekanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025. Namun, hingga saat ini, kedua pelaku yang berasal dari Koramil Negara Batin itu tidak kunjung ditetapkan menjadi tersangka. Diketahui, 3 polisi yang tewas tersebut adalah Kapolsek Negara Batin, AKP, Anumerta, Lucianto, Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta. Lalu, apa alasannya? Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Ujang Darwis, mengungkapkan, meski telah mengakui melakukan penembakan, kedua anggota TNI tersebut memang belum ditetapkan menjadi tersangka. Pasalnya, kata Darwis, perlu adanya 2 alat bukti sehingga Lubis dan Basarsyah bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tak cuma itu, dia juga mengatakan penetapan tersangka juga perlu diperkuat dengan keterangan saksi dan hasil olah TKP. Hingga kini, Darwis mengungkapkan penyelidikan masih terus berlangsung dan belum rampung. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih jadi saksi, baru kita mintai keterangan, kata Darwis saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025. Karena untuk menjadikan dia tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain untuk memperkuat dan nanti dari olah TKP, jelasnya. Darwis menuturkan pihaknya kini masih mencari senjata api yang dimiliki Lubis dan Basarsyah untuk menembak 3 polisi tersebut. Masalah senjata? Sampai sekarang ini kami masih mencari alat bukti tersebut untuk memperkuat keterangan yang ada, paparnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, mengungkapkan kedua pelaku sudah mengakui melakukan penembakan terhadap 3 anggota Polsek Negara Batin tersebut. Pengakuan tersebut diketahui setelah Polda Lampung melakukan joint investigasi bersama dengan Korem 043 Gatam. Selain itu, Helmi juga mengatakan kedua pelaku penembakan menyebut menembak 3 polisi menggunakan senjata api rakitan. Namun, dia menuturkan pengakuan tersebut masih perlu diuji kebenarannya lewat pemeriksaan proyektil atau selongsong di laboratorium forensik. Senada dengan Darwis, Helmi juga menegaskan penetapan tersangka perlu didukung alat bukti yang cukup. Berdasarkan pengakuannya, berada di TKP, berarti ini sesuai keterangan-keterangan yang lain bahwa memang ada. Dan melakukan penembakan dan membawa senjata api dan disampaikan menggunakan senjata api rakitan. Ini yang masih perlu kita dalami ke depan. Karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti. Jelasnya. Helmi juga menyampaikan hasil prarekonstruksi yang telah dilakukan untuk mengetahui jarak pelaku menembak ketiga korban. Menurut 4 saksi yang diperiksa, mereka menyebut pelaku menembak korban dari jarak antara 6 hingga 13 meter. Dari 13 orang itu, ada 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita lakukan prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat penembakan? Ada yang jarak kurang lebih 6 meter dan kurang lebih ada yang 13 meter, ada yang 5 meter, katanya. Bahkan, Helmi mengatakan ada saksi yang mengenal pelaku penembakan tersebut sehingga dapat dengan mudah diamankan. 13 selongsong peluru diamankan, 2 korban menderita luka tembak di kepala. Helmi juga mengatakan berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan tim Lab 4, ada 13 selongsong peluru yang diamankan. Dia menjelaskan selongsong peluru tersebut ditemukan di tempat yang berbeda. Namun, selongsong peluru itu searah dengan titik jatuhnya korban. Sementara, akibat tembakan tersebut, 2 korban mengalami luka di kepala. Sementara, korban lainnya menderita luka tembak di dada. Helmi juga mengatakan ditemukannya proyektil yang masih bersarang di tubuh korban.